Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Alexander Giovanni dan ada dua rekan saya yaitu Muhammad Taufik dan Satria Aji Pradana. Video ini dibuat guna memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Perpajakan Korporasi yang diampu oleh Ibu Alia Budiantini, SE MAK. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi perhitungan dan aspek perpajakan, perseroan terbatas atau biasa yang disebut dengan PT, dan perseroan komanditer atau biasa yang disebut dengan CV. Silakan disimak ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Satria Adi Pradana. Kali ini kita akan membahas tentang aspek perpajakan perseroan terbatas dan perseroan komanditer. CV dan PT termasuk badan usaha yang diwajibkan untuk membayar pajak. Karenanya, pemilik CV dan PT harus mendaftarkan NPWP ke kantor pelayanan pajak terdekat. Menyelenggarakan pembukuan jika telah menjadi pengusaha kena pajak atau yang disebut PKP. Untuk melaporkan SPT pajak sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU KUP. Untuk menentukan perhitungan PPh badan, terlebih dahulu harus dibedakan bentuk badan usaha, tahun terdaftar NPWP, dan omset atau peredaran usaha tahun sebelumnya tahun pajak 2021. Yang pertama, perusahaan yang masih dikenai PPh final 0,5%. Yang kedua, perusahaan yang sudah harus menggunakan tarif norma PPh, yaitu yang pertama, perusahaan yang omset kurang dari 4,8 miliar. Yang kedua, perusahaan yang omset lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Yang ketiga, perusahaan yang omset lebih dari 50 miliar. PPh CV atau PT yang masih dikenakan PPh final 0,5%. PT dan CV dapat memanfaatkan insentif PPh final UMKM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Kemudian, badan usaha tersebut dapat memasuki kriteria UMKM selama menjalankan usaha dengan omset hingga 4,8 miliar. Apabila memasuki kriteria UMKM, maka Anda dapat menggunakan tarif penghasilan 0,5% dari omset per bulan untuk usaha Anda. Namun, perbedaannya adalah pada jangka waktu penggunaan. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 PP nomor 23 tahun 2018, jangka waktu tertentu pengenaan PPh bersifat final dengan tarif 0,5% dari omset bruto ini paling lama. Pertama, 4 tahun untuk WP badan berbentuk koperasi, CV atau firma. Yang kedua, 3 tahun untuk WP badan berbentuk perseroan terbatas atau bisa disebut PT. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik. Kali ini saya akan memberikan contoh perhitungan PPh CV atau PT yang masih dikenai PPh final 0,5%. Di sini saya memberikan contoh pada PTA yang berdiri pada tahun 2020, yang dimana omset selama 2022 sebesar 840 juta. Maka perhitungan PPh badan terutangnya ialah 0,5% dikalikan 840 juta, yaitu sama dengan 4.200.000. Perkenalkan, nama saya Alexander Giovanni. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang PPh, CV atau PT yang beromset kurang dari 4,8 miliar atau perhitungannya menggunakan tarif normal. Untuk CV dan PT, tarif yang digunakan adalah tarif pasal 17 Undang-Undang PPh sebesar 22%. Kemudian, CV dan PT juga dapat menggunakan fasilitas yang terdapat pada pasal 31E, yaitu pengurangan tarif sebesar 50% untuk bagian omset hingga 4,8 miliar. Maka besarnya PPh badan terutang untuk omset kurang dari 4,8 miliar dapat dihitung dengan menggunakan rumus 11% dikali penghasilan kena pajak atau laba usaha. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan PPh, CV atau PT yang beromset kurang dari 4,8 miliar dengan menggunakan tarif normal. Misal, PT A memiliki NPWP sejak 11 Januari 2019. Omset 2021 sebesar 4 miliar, harga pokok penjualan sebesar 3 miliar, biaya usaha lainnya sebesar 600 juta, sehingga didapatlah laba bersih sebelum pajak adalah 400 juta. Nah, untuk menghitung PPh terutangnya, maka di sini 11% dikali 400 juta. Nah, 400 juta ini adalah penghasilan kena pajak atau laba usaha.
Nah, maka didapatlah hasil 44 juta. Materi selanjutnya di sini saya akan membahas tentang PPh CV atau PT yang omsetnya lebih dari 4,8 miliar sampai 50 miliar. Nah, di sini kita menggunakan tarif pasal 31E. Nah, sebelumnya kita perlu menghitung mana laba yang memperoleh fasilitas dan mana laba yang tidak memperoleh fasilitas. Rumusnya adalah laba fasilitas didapat dari 4,8 miliar per omset dikali laba bersih. Nah, kemudian untuk pajak terutang fasilitas didapat dari laba fasilitas dikali 11%. Nah, untuk laba non-fasilitas didapat dari total laba dikurangi laba fasilitas. Kemudian untuk pajak terutang non-fasilitas didapat dari laba non-fasilitas dikali 22%. Nah, untuk total pajak terutangnya sendiri didapat dari pajak terutang fasilitas ditambahkan dengan pajak terutang non-fasilitas. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas tentang contoh perhitungan PPh CV atau PT yang omsetnya lebih dari 4,8 miliar sampai 50 miliar. Misal, peredaran bruto PT ABC dalam tahun pajak 2022 senilai 20 miliar, dengan penghasilan kena pajak sebesar 3,5 miliar. Nah, maka pertama-tama di sini kita harus menghitung laba fasilitas yang didapat dari 4,8 miliar per omsetnya adalah 20 miliar, dikali dengan laba bersih atau penghasilan kena pajaknya adalah 3,5 miliar. Nah, sehingga didapatlah hasil 840 juta rupiah. Nah, untuk pajak terutang fasilitasnya berarti 11% dikali laba fasilitas 840 juta. Sehingga didapatlah hasil 92.400.000 rupiah. Nah, kemudian untuk laba non fasilitas didapat dari total laba 3,5 miliar dikurangi dengan laba fasilitas 840 juta rupiah. Sehingga didapatlah 2 miliar 660 juta rupiah. Nah, untuk pajak terutang non fasilitas didapat dari 22% dikali dengan laba non fasilitas 2 miliar 660 juta rupiah. Sehingga didapatlah hasil 585 juta 200.000 rupiah. Nah, untuk PPh terutang totalnya didapat dari PPh terutang fasilitas 92.400 ditambahkan dengan PPh terutang non fasilitas 585.200.000 rupiah, sehingga didapatlah hasil 677.600.000 rupiah. Kembali lagi dengan saya Muhammad Taufik. Kali ini saya akan menjelaskan PPh CV atau PT yang omset 2022 lebih dari 50 miliar. Untuk CV atau PT dengan omset lebih dari 50 miliar, perhitungannya menggunakan pasal 17 ayat 1B UU HPP tanpa fasilitas pengurang tarif. Maka besarnya PPh badan tahun 2022 terutang adalah 22% dikalikan penghasilan kena pajak atau laba usaha. Contoh perhitungannya, saya mengambil PT X pada tahun 2022 memiliki omset sebesar 51 miliar, laba sebesar 100 juta, serta penghasilan kena pajak 100 juta. Maka PPh terutang sebagai berikut. Peredaran usaha ialah 51 miliar, penghasilan kena pajak 100 juta. Maka PPh terutang ialah 22% dikalikan 100 juta, sama dengan 22 juta. Usai sudah pemaparan materi perhitungan dan aspek perpajakan PT dan CV dari kelompok kami. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.